Nggak usah. Jangan, nggak boleh. Jangan. Ditemukan bukti permulaan yang cukup. Dua orang laki-laki dengan inisial M dan S sebagai pelaku tindak pidana secara bersama-sama di muka umum yang akan mendampingi proses hukum pengawas sampai tuntas. Menggembirakan kami terhadap pelaku dari persekusi tersebut belum ditangkap, maka kami menuntut kepada kepolisian minta dituntaskan di Karawang ini. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di channel Kabar Nusantara, informasi seputar berita di Nusantara. Di sini saya akan membagikan video mengenai Polres Karawang tangkap dua pelaku penganiayaan rombongan Kiai NU dan Banser. Tonton sampai habis ya. Wahai saudaraku sekeyakinan, mari subscribe channel saya. Jika Anda subscribe, maka otomatis Anda membantu saya. Dengan membantu orang lain, Anda bisa masuk surga. Loncengnya jangan lupa untuk mendapatkan informasi dan video menarik terbaru dari kami. Kami minta maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kurang sopan, karena kami sebagai manusia biasa yang tidak luput dari salah dan lupa. Selamat menyaksikan. Polres Karawang tangkap dua pelaku penganiayaan rombongan Kiai NU dan Banser. Polres Kabupaten Karawang menangkap dua orang tersangka yang diduga menyerang rombongan Kiai Nahdlatul Ulama dan sejumlah anggota Banser di wilayah Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Ada dua orang yang ditangkap. Masing-masing berinisial F dan S. Keduanya kini ditahan di rumah tahanan Mapolres Karawang, kata Kapolres Karawang Ajun Komisaris Besar Edward Zulkarnain, saat ekspos pengungkapan kasus di Mapolres Karawang, Jumat, 16 Agustus 2024. Selain menangkap kedua pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa dua helm, satu rompi hitam, satu baju loreng, satu pasang sepatu Puma, satu kendaraan roda dua jenis Vespa, dua tas hitam, satu iPhone, serta dua KTP milik pelaku. Kapolres menyampaikan, sesuai dengan hasil pemeriksaan, aksi pengeroyokan atau penyerangan rombongan Kiai Nahdlatul Ulama dan anggota Banser itu terjadi di Jalan Raya Dusun Warudoyong, Kecamatan Rengas Dengklok, Karawang, pada Sabtu pekan lalu sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Saat berada di lokasi, para pelaku memberhentikan kendaraan milik korban. Kemudian melakukan perusakan serta pengeroyokan. Korban dua orang yakni anggota Banser Karawang yang tengah mengawal rombongan Kiai yang hendak menghadiri undangan di pesantren Al-Baghdadi Karawang, katanya. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 170 KUHP, yakni secara bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang atau barang. Pelaku diancam hukuman penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. Sementara itu, pekan lalu rekaman video penyerangan rombongan Kiai Nahdlatul Ulama dan anggota Banser di wilayah Rengas Dengklok Karawang beredar di sejumlah kanal media sosial. Di dalam video itu terdapat sekelompok orang yang menghentikan laju kendaraan rombongan Kiai yang akan menuju pondok pesantren Al-Baghdadi di Kecamatan Rengas Dengklok. Usai melakukan penghentian kendaraan, sekelompok orang tak dikenal itu kemudian melakukan perusakan mobil milik sang Kiai, serta menyerang beberapa anggota Banser yang saat itu bersama dengan rombongan Kiai. Sementara itu, Ketua Gerakan Pemuda Ansor Karawang, Ahmad Syahid, sebelumnya menyampaikan telah terjadi penghadangan rombongan Kiai oleh sekelompok orang yang saat itu hendak menuju lokasi pengajian di Ponpes Al-Baghdadi, Kecamatan Rengas Dengklok. Kiai Ihsan, Rai Syuriah MWC NU Cikarang Utara saat itu hendak menghadiri pengajian di Al-Baghdadi. Tapi sebelum sampai ke lokasi, transit terlebih dulu di pesantren Mambaul Ulum Rengas Dengklok, katanya. Kemudian Ihsan bersama dengan pimpinan pesantren Mambaul Ulum melanjutkan perjalanan menuju Al-Baghdadi. Namun di tengah jalan, dihadang oleh sekelompok orang tidak dikenal. Saat itu, terjadi perusakan mobil milik Kiai dan sejumlah anggota Banser dipukuli oleh mereka, katanya. Dua pelaku pengeroyokan Kiai dan Banser di Karawang ditangkap polisi. Polisi mengamankan dua orang pelaku pengeroyokan Kiai dan anggota Banser di Kabupaten Karawang. Kedua pelaku tersebut berinisial F dan S yang melakukan pengadangan kepada rombongan Kiai yang hendak menghadiri undangan di pondok pesantren Al-Baghdadi. Kapolres Karawang AKBP Edward Zulkarnain mengatakan, peristiwa penyerangan itu terjadi pada Sabtu,
10 Agustus 2024 lalu sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat di Jalan Raya Pasar Baru, Dusun Warudoyong, Kecamatan Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang. Saat itu, rombongan tengah berada di sekitar Karawang dan ada beberapa sepeda motor yang melakukan pengadangan dengan jumlah puluhan orang. Sejumlah pelaku lantas menanyakan kepada rombongan korban satu nama yang sedang dicari. Meski nama yang dicari tidak ada, para pelaku kemudian melakukan kekerasan kepada para korban dan kendaraan yang ditumpangi. Di mana korban ada 2 orang mendapatkan penganiayaan, kata Edward dalam konferensi pers, Jumat, 16 Agustus 2024. Saat mengamankan para pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti di antaranya 2 buah helm, 1 rompi hitam, 1 buah baju loreng, sepasang sepatu, 1 unit kendaraan roda 2 jenis Vespa, 2 tas hitam, 1 unit ponsel, dan 2 KTP pelaku. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal 170 KUH pidana tentang penganiayaan secara bersama-sama. Mereka diancam hukuman penjara paling lama 5 tahun 6 bulan, ujarnya. Menurut Edward, dikarenakan jumlah pelaku yang cukup banyak saat kejadian, polisi masih melakukan pengembangan untuk mencari tersangka lain. Adapun perihal kelompok yang melakukannya, Edward masih belum menjelaskannya secara detail. Masih kami dalami, biarkan kami akan bekerja karena ini masih penyelidikan sehingga motifnya belum tahu, ungkapnya. Sementara itu, melansir situs resmi NU Online, pengurus Nahdlatul Ulama Karawang Ahmad Ruchiat Hasbi mengungkapkan kronologi pengeroyokan yang menyasar rombongan Kiai dan Banser di Karawang pada Sabtu 10 Agustus malam. Belakangan diketahui tokoh Nahdlatul Ulama yang menjadi korban amukan massa tak dikenal ini adalah Kiai Haji Ihsanuddin Al-Baidowi, selaku Rais Syuriah Mujnud Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, serta Banser Bekasi dan pengasuh pesantren Manbaul Ulum Karawang, Kiai Haji Asep Syarif. Ruchiat, yang akrab disapa Kang Uyen, mengatakan bahwa kejadian ini bermula saat rombongan hendak menuju lokasi pengajian di Pondok Pesantren Al-Baghdadi. Tetapi, dalam perjalanan, rombongan tersebut berhenti sejenak di pesantren Manbaul Ulum Rengas Dengklok, jaraknya hanya sekitar 1 km dari lokasi pengajian. Setelah itu, rombongan melanjutkan perjalanan. Namun, di tengah jalan, rombongan ini tiba-tiba dihadang oleh sekelompok orang tak dikenal sebelum tiba di pesantren Al-Baghdadi. Pukul 21 WIB, rombongan keluar dari pesantren Manbaul Ulum dan di tengah jalan dihadang oleh 5 sepeda motor berplat B. Tak lama kemudian, ratusan orang menyusul pengendara motor tersebut. Mereka mengenakan jaket alma mater bertuliskan, Majelis Al-Bahar, ujar Ruchiat. Rata-rata sepeda motor tersebut berplat B, yang menunjukkan bahwa mereka kemungkinan bukan berasal dari Karawang. Insiden ini disinyalir merupakan penyerangan yang salah sasaran. Massa menduga bahwa tokoh yang berada di dalam mobil tersebut adalah Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, seorang pengasuh pesantren Nahdlatul Ulum, Tangerang, Banten. Karena dihadang, mobil tersebut berhenti. Massa mulai mendekat ke mobil dan menanyakan Kiai Imaduddin Banten. Mereka berpikir bahwa dalam rombongan tersebut ada Kiai Imaduddin Al-Bantani. Mereka beranggapan bahwa Kiai Imad hadir dalam haul yang digelar di pesantren Al-Baghdadi Karawang. Nyatanya, beliau tidak hadir, tutur Ruchiat. Ruchiat menuturkan bahwa pada awalnya, Kiai Asep dan Kiai Ihsan berniat keluar dari mobil untuk menemui massa, tetapi dihalangi oleh Aum Mauludin, Banser, dan Arsanu, santri Kiai Asep, yang turut serta dalam rombongan. Banser justru melindungi Kiai Asep dan Kiai Ihsan agar tidak keluar dari mobil dan tidak menjadi korban, ucapnya. Setelah pemukulan tersebut, rombongan membawa Mauludin, Banser, dan santri ke rumah sakit untuk melakukan visum, dan hasilnya dilaporkan ke Polsek Rengas Dengklok dan Polres Karawang. Demikianlah video kabar Nusantara hari ini yang bisa kami informasikan. Saksikan terus video-video terbaru dari kami, jangan lupa subscribe sekarang juga. Kalau ada pertanyaan silakan komen di bawah dan jangan lupa subscribe channel ini dan bagikan ke teman-temanmu. Salam Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.